Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Marilah pertama-tama kita berdoa dulu, semoga kalian dalam menerima pelajaran diberi kemudahan-kemudahan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dalam pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ASEAN lebih mengenali keberagaman budaya negara, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur sebagai generasi penerus. Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan A. Pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan, B. Akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya, dan C. Pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan, terutama yang berasal dari kelompok rentan. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, kondisi alam dan kondisi sosial negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan kemudahan interaksi antara satu negara dengan yang lain. Faktor yang menimbulkan berbagai interaksi antar negara antara lain iklim dan faktor geologi. Faktor iklim. Lokasi negara ASEAN berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berarti setiap setengah tahun sekali. Angin dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Faktor geologi. Berdasarkan faktor geologi yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan, penyusunan di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Rangkaian gunung di kawasan negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Peta tumpukan lempeng dan persebaran gunung berapi di negara-negara ASEAN. Ini adalah lempeng Pasifik, ini lempeng Indo-Australia, ini lempeng Eurasia. Dan di sini bisa dilihat deretan gunung api ini yang berwarna merah. Ini. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang berupa barang tambang, kecuali negara Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sempit tetapi menguasai perdagangan dan industri. Sumber daya alam hayati dan non-hayati di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang memiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan dan laut dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Nanti tugas untuk anak-anakku, yang pertama sebutkan daftar tambang di negara ASEAN. Yang kedua, bagaimana cara menanggulangi ataupun mencegah kerusakan sumber daya hutan dan laut. Isilah dalam bentuk tabel berikut ini. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.